Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Turaza dari Teknik Elektro C. Jadi di sini saya akan mewawancara beberapa orang terkait kewarganegaraan. Jadi di depan saya ada seorang nih. Bisa minta waktu sebentar nggak? Oh bisa? Perkenalkan, kan nama saya Pak Tor. Nah, kakak ini perkenalan diri. Oh nama saya Vigo kan? Tigo. Anda ini kuliah atau kerja nggak? Oh saya sekolah. Sekolah. Oh iya. Jadi saya langsung mau nanya ini kak. Saya mau nanya, kakak ini tahu negara nggak? Oh tahu negara. Negara itu apa? Oh menurut saya negara itu suatu wilayah yang di dalamnya ada penduduk ya. Gitu. Ya rakyat gitu. Ya, negara gitu. Nah, kan berarti ada warga negara. Iya. Kalau pengertian warga negara itu apa kak? Warga negara ya, menurut saya warga negara ya suatu orang yang mendiami suatu wilayah gitu, yang mempunyai hak juga. Oh, Ya hak warga negara gitu. nah, iya berarti kan warga negara punya hak. Iya. Nah, haknya itu apa aja kak? Kalau yang saya tahu, warga negara tuh yang pasti punya hak untuk hidup yang pertama, terus yang kedua ya hak untuk hidup, hak untuk tempat tinggal ya juga pasti itu, terus hak untuk pendidikan, hak untuk beragama juga pasti itu. Ada hal itu hak untuk bela negara juga kan? Ya hak untuk beragama. Nah, itu kan dari haknya itu yang hak atau pasalnya hak apa aja kan? Yang saya tahu pasalnya itu hak untuk pendidikan Hak pas untuk pendidikan. hak untuk pendidikan gitu. Iya pasal Itu pasal 31. 3. Itu sama pasal 29 ayat 2 yang hak untuk kebebasan beragama. Menurut ya, Ya, agama. negara kan menjamin warga negara untuk bebas memeluk agamanya. Tergantung orangnya gitu ya kan? Iya. Nah, kalau selanjutnya terus saya mau nanya nih kak, Apa lagi? kita ganti materi aja Pak ya? Oh materi. Ganti materi ideologi kak. Oh ideologi. Nah, kalau ideologi itu kakak tahu gak sih ideologi itu apa? Ideologi itu ya semacam Gagasan gitu. gagasan Dalam suatu pemerintahan gitu ya. ya suatu pemerintahan ya. Kalau jenis-jenisnya sendiri ada apa aja kak kira-kira ideologi? Yang saya tahu. Yang kakak tahu aja. Yang saya tahu ideologi itu ya ada liberalisme, ada kapitalisme, ada komunisme. Ya itu dong. Kalau negara kita itu kak, negara kita menganut ideologi apa? Ideologi Pancasila. Iya, nah, kalau menurut kakak kenapa sih negara kita tuh ideologi Pancasila? Kenapa nggak kapitalis? Kenapa nggak komunisme? Biar lebih maju kayak negara-negara barat. Kenapa nggak gitu kan? Karena budaya kita ya Budaya kita nggak cocok ya. nggak cocok, budaya kita juga udah dari nenek moyang kita kayak gini, jadi kita harus ikutin nenek moyang kita gimana gitu. Pancasila kan menggambarkan kehidupan negara Indonesia itu bagaimana gitu. kehidupan sehari-hari, entah kehidupan lain. Jadi kalau ideologinya bukan Pancasila, berarti nggak masuk ya kak? Nggak masuk, nggak cocok, nggak pantas gitu ya. Ideologi Pancasila. Menarik. Kalau dari nih kak, kan saya pernah dengar rumor nih kak, katanya komunisme itu mulai masuk kak di Indonesia. Ya kayak apa tuh PKI gitu, katanya udah mulai masuk, udah mulai marak. Kalau dari pendapat kakak sendiri nih, gimana kak nanggapin itu semua? Komunisme itu tidak sesuai dengan dasar negara kita ya. Pancasila itu tidak sesuai karena komunisme juga mau mengambil alih ideologi, mau mengganti ideologi Pancasila. Kayak zaman dulu ada kudeta ya, Iya, kan ada culik jenderal. Iya, yang jenderal itu. Apa namanya peristiwa ke-13 PKI? Iya. Ya. Jadi kalau dari kakak sendiri, umur yang berbeda itu buruk banget ya kak? Iya, buruk banget buat negara, buat semuanya. Kalau misal komunisme udah mulai masuk nih, kalau tindakan yang akan kakak lakukan apa kak?
Ya. Apa kakak bakal terang-terangan nolak atau gimana nggak apa? Kakak cuma dari rumah doang kayak bikin dukung slogan-slogan di internet gitu doang. Apa bikin tindakan langsung nih? Ya semua tindakan ya benar, mau kita secara terang-terangan, kita demo, menolak dengan terang-terangan atau dari rumah ya. Yang penting kan kita Yang merugikan orang lain gitu ya. Yang penting kita berpartisipasi ya. kita berpartisipasi untuk bela negara ya, bela ideologi Pancasila. Baik kak, terima kasih ya kak. Oh, iya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih udah menjawab pertanyaan saya. Ini untuk tugas nih kak. Jadi terima kasih udah ngebantu ya. Nggak apa-apa. Semoga semakin baik lagi depannya ya. Semoga keputusan yang kedepannya bakal lebih gampang dicapai gitu ya kak. Makasih banyak ya kak. Oh iya. Ya. Oke, jadi sekarang kita lanjut ke orang selanjutnya ya. Ayo gitu. Jadi kak, Ya. maaf mengganggu waktunya. Ya. Saya Patot. Jadi saya di sini ingin wawancara kakak untuk tugas kuliah saya kak dari kewarganegaraan. Boleh perkenalkan diri juga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syakir Manto. Yakin? Ya. Anda ini kuliah kerja apa gimana kak? Indonesia ya. Kalau saya sih baru keluar kerja. Kemarin sih. Berarti hitungannya kerja ya? Iya. Kerja. Berarti habis kerja pengen kuliah apa gimana kak? Katanya saya kira masih muda banget kak. Oh, insya Allah sih mau kuliah. Mau kuliah berarti Doain aja. ya amin. Semoga bisa kuliah tahun depan ya, amin. Tahun ini dong dan Terima kasih. Kita langsung lanjut aja. Iya. Saya ingin nanya ini kak, kakak tahu Pancasila nggak kak? tahu Pancasila. Pancasila kan sebagai dasar negara Indonesia. Iya. Sebagai pedoman bangsa Indonesia. Pedoman hidup ya. Iya. Indonesia sebagai apa? Sebagai identitas bangsa. Identitas bangsa Indonesia. Ya itu aja. Ya. Kalau berarti yang tadi kakak sebutkan tuh masuk ke fungsinya nggak sih? Iya ya. Fungsi Pancasila. Iya, Pancasila. Pedoman hidup dan negara. Kalau dari bunyi silanya sendiri apa aja kak? Kalau nggak kalau kita dari- langsung ke bunyi sila langsung ke implementasinya. Nah, Jadi bisa kan? coba. Ya, Ya, yang saya tahu aja. Iya. Kalau bunyinya sih yang bunyi pertama kan sila pertama. ketuhanan Tuhan yang Maha Esa, Iya. manusia yang adil dan beradab, bersatu Indonesia, rakyat dan Iya. umat, kebijaksanaan dan masyarakat. Ya. Keadilan sosial bagi seluruh. Nah benar. Kalau sila pertama implementasinya apa kak kira-kira? Nah, kalau Yang implementasi, bakal dialami sehari-hari gitu. nah, itu kan ketuhanan yang Maha Esa ya. Berarti kita mempunyai Tuhan yang Maha Esa yang satu. Terus sebagai orang yang beragama kita juga harus Saling menghormati antar umat. agama. Iya, jadi kalau yang agama ini beribadah kita menghormati, Iya. agama ini beribadah kita menghormati. Iya. Jadi saling care satu sama Iya. lain ya. Nggak mengganggu gitu. Nah, kalau sila kedua apa kak? Implementasinya kira-kira. Kan bunyinya itu Itu manusia yang adil. ya bunyinya itu implementasinya. Jadi setiap manusia itu kita harus adil, jangan memilih satu pihak. Jadi kita memperlakukan manusia yang Iya, lain dengan bisa. adil. Nggak boleh berat sebelah gitu ya. Iya. Kalau untuk sila ketiga kak, sila ketiga implementasinya kan bunyinya persatuan Bunyinya- Indonesia. Iya, Kalau implementasinya apa? Bersatu Indonesia itu berarti kita sesama warga Indonesia. Kan Indonesia itu luas ya. Iya, Indonesia kan ada luas dari Sabang sampai Merauke kan. banyak pulau-pulau. Jadi Jadi pasti kita tuh- banyak ras, iya. banyak suku. Jadi kita nggak bisa memilih pertemanan antara ras, suku dan Iya, budaya, kita harus agama. saling menghormati Jadi saling antara harus- ras. iya. Kalau sila keempat kak, Yang keempat itu implementasinya aja. implementasinya itu ya bermusyawarah kan. Jadi kita tuh dalam setiap permasalahan itu harus dimusyawarahkan kan Jadi bersama-sama. cara mengambil keputusannya dari musyawarah gitu. Iya, keputusan itu iya. diambil secara bersama-sama, bukan dari satu pihak aja ya. Betul. Kalau yang sila kelima yang terakhir, Kalau sejak kelima sih persatuan Indonesia. Jadi salah tuh, keadilan sosial. Iya. Iya. Mungkin karena udah lama nggak sekolah kerja, jadi sedikit Jadi lupa lupa. ya. Ya wajar. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Kan? Iya, itu Jadi, implementasinya apa? Keadilan sosial berarti kita harus ya itu adil, apalagi sesama rakyat Indonesia kan. Jadi hukum itu nggak berat sebelah gitu.
Jadi hukum itu Iya. nggak tajam ke Nggak tajam ke bawah. nggak tumpul ke tumpul ke atas, atas, nggak, tapi jadi adil. semuanya tuh semua Iya. tajam, jadi Iya. semua golongan kena. Iya, bisa. Harus. Nah, bagus tuh. Tadi paparannya menarik. Kita langsung lanjut ke materi selanjutnya, Kak. Hmm. Jadi apa ya? Jadi demokrasi, Kak. Demokrasi apa sih, Kak? Kira-kira Demokrasi itu asing nggak sih kalau dengan kata demokrasi? Nggak asing lah ya. nggak asing. Pernah sekolah, Ya, apa ya? 9 tahun sekolah, 12 tahun sekolah malah. Itu lah. Apa ya? Lupa ya. Demokrasi itu Demokrasi itu kayak kayak sistematika ya, pemerintahan. pemerintahan kehidupan. Jadi itu. Ya. Kalau dari jenis-jenisnya sendiri apa aja, Kak, dari demokrasi itu? Ya, yang saya tahu sih cuma demokrasi langsung sama demokrasi langsung. Nah, kalau kan demokrasi itu banyak, Kak. Ada demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila yang kita anus, ada demokrasi komunis juga. Kalau demokrasi Pancasila itu apa, Kak? Demokrasi Pancasila Itu kan sih, yang dianut itu kan sebagai Iya. negara Indonesia kita harus tahu lah. Kita nggak tahu. kalau demokrasi Pancasila ya sesuai dengan namanya demokrasi Pancasila, berarti yang apa sih namanya? Yang sesuai Sesuai dengan Pancasila aja sih. Iya, Itu sih yang saya tahu. yang Anda tahu. Iya. Kalau ini saya mana ini, Kak, kenapa negara Indonesia itu demokrasinya Pancasila, kenapa nggak demokrasi yang kayak komunis, nggak yang kayak liberalisme, kenapa nggak gitu, Kak? Ya. Kira-kira kenapa, Kak? Kalau komunis kan tidak percaya agama kan. Jadi mereka bebas melakukan apa saja tanpa apa ya. Jadi kalau tidak beragama kan tidak mempunyai Tidak etis gitu ya? etis, ya, Tidak kayak etis nggak di punya Indonesia. adab gitu. Jadi kalau misalkan Pancasila kan kita dari Pancasila aja, Pancasila yang pertama kan ketuhanan yang Maha Esa. Iya, Jadi iya. kita harus mempunyai Tuhan yang Maha Esa satu. Kita harus menganut kepercayaan. Jadi ya demokrasi itu harus sesuai dengan Pancasila. Kayaknya itu aja deh, Kak, Ya. yang bisa saya tanya. Makasih ya Ya. atas waktunya. Ya. Maaf, Kak, Ya. mengganggu waktunya ya. Gitu. Oke, jadi gitu aja ya. Kesimpulan yang saya ambil tuh dari materi yang tadi saya paparkan tuh, kalau kita sebagai warga negara harus tahu gitu, harus tahu Pancasila, harus tahu demokrasi. Ya karena secara nggak langsung kita tuh hidup di Indonesia. Jadi sebagaimana mungkin kita harus berpartisipasi sih dalam pemerintahan, walau nggak secara langsung, ya cuma dalam bentuk mengetahui ini itu aja tuh bagus. Kalau menurut saya sih itu. Jadi langsung saya tutup ya. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Pator di sini ingin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.